Welcome to our class bersama Randi Tanpa Bulan. Video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Tapi sebelum ke sana, saya akan memberikan sebuah motivasi kecil, yaitu adalah kita harus bisa menghidupi matematika dan kita harus mencintai matematika. Dengan menghidupi dan mencintai matematika itu adalah kita jadikan matematika itu menjadi cahaya, dimana live itulah menghidup, artinya kita gunakan matematika dalam sehari-hari dan mencintai matematika itu dan menjadi cahaya matematika, menjadikan matematika menjadi cahaya dalam kehidupan. Ya, begitu. Langsung aja. Induksi matematika. Induksi matematika itu adalah salah satu metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang bergantung pada himpunan bilangan yang berurut rapi. Arti kita hanya membuktikan pernyataan matematika itu atau well-ordered set seperti bilangan asli ataupun himpunan bagian tak kosong dari bilangan asli. Dan perlu juga ditekankan bahwa induksi matematika itu hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau rumus. Berarti sekarang kita hanya membuktikan, bukan untuk menurunkan rumus. Sekarang kita bukan menurunkan rumus tapi membuktikan. Untuk lebih tegasnya, induksi matematika tidak dapat digunakan untuk menurunkan atau menemukan rumus. Berarti kita ditekankan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau rumus. Seperti contoh berikut adalah merupakan contoh pernyataan matematika. Jadi ini merupakan pernyataan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 itu tambah 2 tambah n, artinya selalu tambah 2 itu hasilnya tak sama dengan n kali n tambah 1. Contohkan dulu misalnya suku pertama, apakah benar 2? Coba kita buktikan. Ini pertama berarti 1 dikali 1 tambah 1 2, berarti 1 kali 2 tetap 2, benar ya. Itu dimana n itu bilangan asli. Yang kedua, ini pernyataannya 6 pangkat n itu tambah 4 itu habis dibagi 5 untuk bilangan aslinya. Jadi misalnya kita buat dulu misalnya n nya 1, 6 tambah 1 6 pangkat 1 6 ya, tambah 4 itu adalah 10 habisnya bagi 5, habis. Coba kita ganti n nya menjadi 2, berarti 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 36 tambah 4 adalah 40 bagi 5 bisa habis ya, maka pernyataan ini benar. Yang ketiga selanjutnya adalah PN, itu artinya pernyataan ini adalah 4 pangkat n lebih kecil daripada 2 pangkat n. Kita contohkan dulu. Untuk setiap bilangan asli n itu tidak boleh sama dengan 4. Kita contohkan dulu. N yang menjadi 1 berarti 4 kali 1 sama dengan 4 ya, lebih kecil daripada 2 pangkat 1. Benar nggak itu kira-kira? 4 itu 4, misalnya kita buat n yang menjadi 1. Oh, katanya n nya lebih besar sama dengan 4, berarti dimulai dari n nya itu lebih dari 4, maka tidak boleh 1 2 3, harus menggunakan pangkat 4. Berarti misalnya kita buat 4 kali 4 itu sama dengan 16 ya. Kalau 2 pangkat 4 16 juga, tapi kalau lebih dari 16 itu kita boleh contohkan 4 pangkat 5, 4 kali 5 berapa? 20 ya. Ini lebih kecil daripada 2 pangkat 5 adalah 32, benar. Ya, ini berlaku, pernyataan ini berlaku apabila n ini lebih besar daripada 4. Kalau di bawah dari 4 ini pernyataan tidak berlaku. Ya. Jadi cara paling mudah untuk memenuhi prinsip kerja induksi matematika adalah dengan mengamati efek domino. Nah, ini contohnya kita bermain domino. Jadi kita dapat mulai dengan mengajukan pertanyaan kapan semua domino itu jatuh. Jadi kapan domino jatuh, berarti dari sini ada 2 kondisi yang harus dipenuhi agar semua domino ini jatuh. Ada 2 situasi. Yang pertama itu domino itu satu harus jatuh. Artinya untuk membuat domino ini akan jatuh keseluruhan, kita pastikan dulu salah satu jatuh gitu. Berarti kita jatuhkan dulu salah satu domino, berarti otomatis ketika salah satu domino ini jatuh, maka akan menyentuh domino yang lain dan akan membuktikan domino yang lain juga akan terjatuh. Nah, begitu. Dan keduanya, benar bahwa setiap domino yang jatuh akan menjatuhkan tepat satu domino berikutnya. Artinya, jika domino 1 jatuh, maka domino pasti jatuh. Nah, karena kenapa? Karena mereka berdekatan. Nah, jika domino 2 jatuh, maka domino 3 juga pasti jatuh, dan seterusnya. Secara umum dapat kita hitung, katakan bahwa jika domino itu K itu jatuh, maka domino K tambah 1 juga jatuh. Nah, dan implikasinya ini berlaku untuk semua domino. Maka jika kedua kondisi dasar telah terpenuhi, maka sudah pastikan semua domino akan jatuh. Artinya apa? Adalah
ketika domino 1 jatuh dan membuat domino 2 jatuh, dan selanjutnya domino sampai selanjutnya juga akan jatuh. Nah, begitu dia kira-kira memahami prinsip kerja induksi. Dan langkah-langkah pembuktian induksi matematika ada 3 cara, yaitu pertama itulah langkah dasar, yaitu tunjukkan P1 benar, artinya P1 pernyataan pertama itu benar. Langkah kedua adalah langkah induksi, yaitu asumsikan bahwa PK benar untuk sembarang K bilangan asli, kemudian tunjukkan PK tambah 1 itu juga benar berdasarkan asumsi tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan. PN pernyataan N atau pernyataan dari terakhir kesimpulan itu benar untuk setiap bilangan asli N. Seperti contoh, buktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik tambah 2n tambah n kali n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Maka untuk menjawab ini, pertama kita buktikan dulu Pn itu benar. Maka Pn itu sama dengan, coba kita buktikan dulu n nya menjadi 1, berarti n1 di sini adalah 2. Coba kita gantikan setiap ada n di sini menjadi 1, berarti karena ini kan langkah pertama. Maka 1 dikali 1 tambah 1 adalah berarti 1 dikali 2 adalah 2. Maka ini adalah 2. Gitu. Bagaimana dengan 4? Berarti suku kedua. Kata suku kedua. Berarti suku kedua itu berapa? Suku kedua itu adalah 2 tambah 4 adalah 6. Nah, kalau di sini otomatis 6. Coba kita ganti n menjadi 2. Maka 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6. Benar ya? Maka akan dibuktikan bahwa Pn itu benar untuk setiap n adalah elemen N. Langkah dasarnya itu adalah akan tunjukkan P1 benar, yaitu adalah 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1, maka jadi P1 nya benar. Yang selanjutnya adalah langkah induksi, langkah kedua. Asumsikan bahwa PK benar, yaitu 2 tambah 4 tambah K tambah titik tambah 2K sama dengan K kali K tambah 1. Artinya adalah K itu adalah elemen dari N, elemen dari pernyataan itu. Yang selanjutnya akan tunjukkan PK tambah 1 juga benar, yaitu setiap ada K tambahkan menjadi K tambah 1, menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2K tambah 2 kali K tambah 1. Maka 2K, karena ditambah K, maka setiap ada K itu ganti menjadi K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Dari asumsi tersebut, maka tambahkan kedua ruas dengan UK tambah 1, maka menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik tambah 2K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan K dikali K tambah 1 tambah 2K tambah 1 yang merahnya tambahannya. Maka sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1. Maka otomatis jadi P K tambah 1 benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, terbuktilah bahwa Pn itu benar adalah setiap bilangan itu N adalah bilangan asli. Sampai di situ mungkin penjelasan tentang induksi matematika, semoga bermanfaat. Terima kasih.